Yakov menyadari Esau masih hidup dan mungkin tetap jadi musuhnya. Esau adalah alasan utama ia meninggalkan rumah untuk mencari keselamatan. Meski waktu berlalu, ketakutan akan Esau masih membayangi Yakov. Ia bertanya-tanya apakah saudaranya masih menyimpan dendam dan ingin membalas dendam atas kejadian masa lalu. Kekhawatiran ini membuat Yakov merasa gelisah dan waspada selama perjalanannya kembali ke tanah kelahirannya. Yakov mengirim malaikat, kata Rashi malaikat sesungguhnya. Siapakah mereka? Para sages mengajarkan ada malaikat yang salah bicara. Alih-alih mengatakan Hashem akan menghancurkan Sodom, mereka berkata, kami akan menghancurkan Sodom. Meski mewakili Hashem, ucapan mereka tetap salah. Ini menunjukkan bahkan malaikat bisa salah berkomunikasi meskipun mereka utusan ilahi. Mereka dihukum karenanya dan Hashem memotong sayap mereka. Mereka harus menjadi malaikat yang tinggal di tanah ini dan tidak dapat kembali ke atas. Mereka menjadi pelayan Yakov. Malaikat-malaikat ini pergi ke Esau. Mereka dikirim oleh Yakov untuk pergi melihat Esau dan menyelidiki apakah Esau masih musuh atau tidak. Segera mereka menemukan bahwa ya, Esau masih memandang Yakov sebagai musuh. Esau masih memandang Anda sebagai musuh. Dan faktanya, dia datang ke sini dengan 400 orang. Apa yang dimaksud dengan 400 orang? 400 battalion yang berbeda. Bukan hanya 400 prajurit biasa. Esau pada dasarnya adalah seorang raja dari Edom dan memiliki pasukan yang sangat besar dan membawa seluruh pasukan tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi Yakov. Untuk membalas dendam terhadap Yakov, kita lihat perang semakin meruncing. Yakov sangat khawatir dan berkata dengan tulus kepada Hakadosh, Hashem, selamatkan aku dari saudaraku, dari tangan Esau yang mungkin masih menyimpan dendam. Jelas, saudaranya adalah Esau. Ketakutan Yakov terhadap Esau sangat nyata, mengingat perselisihan masa lalu mereka yang belum selesai. Yakov mengirim hadiah kepada Esau, saudaranya. Ia merujuk saudaranya dengan dua cara. Kepada Hashem dia memohon, selamatkan aku dari saudaraku, dari Esau. Namun kepada para utusan, dia berkata, bawa ini kepada Esau, saudaraku. Ini kebalikan dari yang dia katakan pada Hashem. Dalam Siyata Dishmaya, kami mengembangkan Chidush yang sudah lama kami miliki. Setelah belajar lebih banyak hari ini, saudaraku, dari Esau, ketika dia berbicara kepada para malaikat atau kepada para utusan untuk mengirimkan hadiah, dia berkata kepada mereka, bawalah ini kepada Esau, saudaraku. Berlawanan dengan apa yang dia katakan kepada Hashem. Jadi dalam Siyata Dishmaya, kami mengembangkan sebuah chidush yang sudah kami miliki selama bertahun-tahun. Setelah mempelajari sedikit lebih banyak hari ini, kita melihat di sini bahwa ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan ucapan yang disengaja. Nah, ketika Yakov memohon kepada Hashem, pertama-tama dia berkata kepada Hashem, engkau telah melakukan begitu banyak chesed untukku. Engkau telah melakukan begitu banyak chesed untukku. Artinya, engkau telah memberiku alat untuk menghadapi Esau. Esau disebut Edom karena sangat materialistis. Dia rela menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk sup merah. Adom, maka dia disebut Edom. Dia tak peduli status wanita, langsung diambil begitu saja. Jika melihat orang lain memiliki sesuatu yang dia inginkan, dia akan mengambilnya tanpa ragu. Keserakahan menguasai hatinya, membuat dia lupa akan nilai-nilai moral. Dia menginginkannya, tidak bertanya atau membeli, hanya mengambilnya begitu saja. Inilah karakter Esau yang sebenarnya. Saat melihat jaket Nimrod yang diinginkannya, dia tanpa ragu membunuh Nimrod untuk mendapatkannya. Saat melihat wanita yang menarik perhatiannya, dia langsung mengambilnya tanpa izin. Esau selalu mengambil apa yang dia inginkan tanpa basa-basi atau pertimbangan moral. Dia menikahi wanita lain jika tak mendapat kasih orang tua. Keinginannya selalu terpenuhi tanpa hambatan.
Yakov Avinu paham cara bijak menghadapi Esaf yang materialistis, memberi materi yang diinginkan. Esaf selalu haus akan hal duniawi. Yakov memahami kelemahannya. Esaf mudah dikendalikan dengan hadiah dan kekayaan. Ini strategi efektif menghadapi sifat Esaf yang mengejar kesenangan materi. Mereka suka uang, Anda beri mereka uang. Dan dengan sengaja, Yakov Avinu, jika Anda melihat angka dari apa yang dia berikan kepada mereka, dia memberikan 200 dari berbagai hal. Mengapa 200? Karena Gemara dalam Maseket Sukah mengatakan, seseorang yang kecanduan materi, mereka tidak akan pernah merasa cukup. Anda beri dia 100, dia ingin 200. Beri dia 200, dia ingin 400, dia selalu ingin lebih. Jadi Yakov Avinu berkata, mari kita mulai saja. Jika saya memberinya 100, Anda akan menginginkan 200. Biarkan saya memberi dia 200 saja. Dia materialistis. Jadi Esaf saya tahu bagaimana menghadapinya. Anda memberinya lebih banyak materi. Masalahnya adalah Akim saudara saya. Saudara saya adalah masalahnya. Mengapa saudara saya adalah masalahnya? Ini Esaf. Tidak. Cacamim memberitahu kita. Setelah saya menenangkannya dengan memberi uang, itu tidak akan mengakhiri perang. Justru akan memulai yang baru. Mengapa? Karena saudara itu keluar, dia penyembah berhala, bidat, bertindak seperti saudara, tapi sebenarnya musuh yang mencoba menghancurkan saya secara spiritual. Uang tidak dapat membeli kedamaian sejati atau mengubah hati yang penuh kebencian. Mereka mungkin tenang untuk sementara, tapi kebencian tetap ada di dalam hati mereka, menunggu untuk muncul kembali. Saya sangat memerlukan bantuan Anda. Mengapa? Dia mungkin akan memberitahu saya hal-hal membingungkan dan menyesatkan keluarga. Dia akan menyebarkan ajaran sesat seperti mengatakan Tuhan adalah manusia atau Tuhan membutuhkan kita. Hal berbahaya ini bisa menghancurkan rumah dan keimanan kita. Inilah masalah besar yang harus kita hadapi bersama. Meskipun Anda kuat dan populer, satu-satunya cara memenangkan pertempuran melawan kefasikan penyembahan berhala dan hal-hal yang bertentangan dengan Hakadosh adalah dengan bantuannya. Bantuan ini datang karena Anda telah membantu diri sendiri dengan mempelajari Torah, mendedikasikan diri padanya, dan memastikan Anda berdoa cukup agar anak-anak Anda juga melakukannya. Yakov Avinu bertanya kepada Hakadosh, mengapa? Meski engkau memberiku materi untuk menenangkan musuh, kita tak bisa membeli ideologi mereka. Mereka tetap bertahan pada keyakinan. Pemberian materi tak akan mengubah prinsip dan pandangan hidup yang mengakar. Kita perlu cara lain. Pendekatan lebih mendalam untuk mengatasi perbedaan ideologi dan menciptakan pemahaman bersama. Musuh mewakili perang berbahaya melawan kemurtadan yang telah menyusup jauh sebelum 7 Oktober. Dunia saat ini hasil pertarungan lama yang tak terlihat namun berdampak nyata. Kita harus waspada terhadap ancaman yang menggerogoti keyakinan. Tantangan ini membutuhkan kewaspadaan dan keteguhan iman. Setiap individu harus mempertahankan prinsip moral dan spiritual melawan arus yang melemahkan keyakinan. Dengan kesatuan dan keteguhan, kita dapat menghadapi ujian ini. Kol hayom sichati, hatov li toratecha, kol hayom sichati, hatov li toratecha, kol hayom sichati. Inilah keindahan Tauratmu yang tiada tara. Sepanjang hari aku merenungkannya dengan penuh syukur dan kegembiraan. Firman-Mu menjadi pedoman hidupku, menuntun setiap langkahku, dan menerangi jalanku dalam kegelapan. Betapa berharganya Taurat-Mu bagiku, ya Tuhan. Kol hayom sichati, tofli toratecha. Sepanjang hari aku berbicara tentangnya, merenungkan keindahan dan kebijaksanaannya tanpa batas. Setiap kata dan huruf mengungkapkan kebenaran ilahi yang mendalam, memperkaya jiwa dan membimbing langkah-langkahku dalam kehidupan.